Hai semua, balik lagi sama gua. Sekarang kita akan membahas sebuah film yang menjadi trending di Netflix. Film ini lumayan unik karena berasal dari Swedia dengan cerita yang seru juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai nonton sebelum tidur. Film dimulai dengan seorang laki-laki yang memasuki sebuah klinik dan berbicara kepada resepsionis di sana. Ia mengatakan kalau ia harus bertemu dengan Louis. Lalu resepsionis tersebut menjelaskan bahwa dia harus menunggu dan mengambil antrian. Pria tersebut mengatakan kalau Louis adalah istrinya dan dia harus segera bertemu dengannya. Tapi dengan ngototnya, si resepsionis ini terus bersikukuh untuk menyuruh pria ini mengantri dan baru akan dilayani. Merasa perdebatan ini sia-sia, akhirnya pria yang diketahui bernama Artan ini mengambil nomor antrian dan menunggu di sana. Setelah beberapa lama, akhirnya nomor Artan dipanggil dan dia mengatakan kepada resepsionis kalau dia bukan mau berobat, melainkan ada perlu dengan istrinya yang bernama Louis. Mendengarkan penjelasan Artan, resepsionis ini mengatakan kalau di sini adalah tempat berobat. Jika ada urusan pribadi, silakan urus di luar jam kerja. Dan karena mendengar perkataan itu, Artan pun akhirnya emosi dan tiba-tiba ia mengeluarkan pistol dan mengancam resepsionis tersebut hingga terjatuh. Mendengar keributan itu, seorang perempuan keluar yang ternyata itu adalah istri Artan yang bernama Louis. Artan mengatakan kalau ia telah lama menunggu di kafe, tapi lagi-lagi Louis tidak datang juga. Ini sudah yang kedua kali dan akhirnya Artan nekat menemui Louis di sini. Louis terlihat terkejut karena Artan membawa senjata dan kemudian Artan menanyakan di mana putrinya yang bernama Cassandra berada. Melihat kelakuan Artan, Louis pun menolak untuk memberitahu di mana putrinya berada sekarang. Dan tentu saja hal ini malah membuat Artan semakin emosi. Akhirnya ia menarik Louis ke ruangannya sambil mengatakan kalau ia akan menembak Louis dan dirinya sendiri jika Louis masih tidak mau menurut. Ketika di ruangan, setelah dibentak oleh Artan, Louis pun memberitahu kalau Cassandra selama ini berada di rumah orang tua Louis. Mendengarkan hal itu, Artan kembali menarik Louis keluar dan karena kegaduhan ini semua orang dan petugas rumah sakit pun keluar. Lalu Artan sempat memukul seorang pria yang ia tuduh sebagai selingkuhan Louis selama ini. Tak butuh waktu beberapa lama, rupanya para polisi sudah mulai berdatangan dan Artan akhirnya terjebak di sini bersama dengan semua petugas klinik dan pasien. Lalu tiba-tiba sebuah telepon berbunyi dan tentu saja itu dari polisi. Polisi rupanya ingin melakukan negosiasi agar Artan mau melepaskan para sandera. Tidak kalah pintar, Artan tidak ingin melakukan negosiasi melalui telepon. Tetapi dia menyuruh seseorang untuk menuliskan pesan yang berisikan, Artan ingin bertatap muka langsung dengan satu orang polisi yang harus datang tanpa perlengkapan apapun. Akhirnya para polisi menuruti kemauan Artan, dan didatangkanlah satu polisi dalam keadaan tidak mengenakan pakaian dan perlengkapan apapun. Polisi tersebut bernama Lukas, dan Lukas di sini dengan tenangnya bisa mengendalikan keadaan. Lukas mulai mencoba menenangkan Artan dan pertama-tama ia mulai meminta Artan untuk menyerahkan tasnya, agar Lukas yakin kalau Artan tidak membawa bom. Artan yang tadinya tidak mau menuruti Lukas akhirnya menyerahkan tasnya karena ia benar-benar tidak membawa bom sama sekali. Lalu Lukas menanyakan apakah senjata yang dibawa Artan asli atau tidak. Dan tentu saja Artan tidak mau menjawab pertanyaan ini. Artan semakin emosi dan terus mengancam akan menyakiti istrinya sendiri. Artan meminta polisi untuk segera menyiapkan sebuah mobil tanpa plat dan dengan kaca hitam. Tetapi Lukas tidak bodoh dan dia terus bernegosiasi dulu agar semua orang tidak terlibat boleh dilepaskan. Dan ternyata selama ini Artan tidak peduli dengan orang lain. Ia membebaskan semua orang dan hanya Louis lah yang ia sandra. Apalagi pria yang dituduhnya sebagai selingkuhan istrinya. Dengan cepat ia memaki pria tersebut dan mengusirnya keluar. Louis pun menjelaskan kalau dia sama sekali tidak ada hubungan apapun dengan pria ini. Tapi rupanya ada satu orang yang tidak mau pergi, yaitu rekan Louis lainnya yang bermaksud untuk menemani Louis di sini. Ketika hanya tinggal mereka berempat, polisi pun akhirnya datang untuk berkomunikasi dengan Lukas mengenai mobil yang diminta oleh Artan. Dan dengan cerdasnya, polisi tersebut juga memberikan informasi kalau selama ini Artan pernah bermasalah atas tuduhan penyerangan kepada orang tua dan perebutan hak asuh. Ketika Lukas sudah menyampaikan kemauan Artan kepada rekan polisinya, tiba-tiba Louis mengeluh sakit dan ia membutuhkan sebuah obat. Artan pun menyuruh rekan Louis untuk mengambilkan obat Louis dan memberikannya kepada Louis. Keadaan di luar semakin ramai dan kini berbagai media dan orang-orang mulai berkumpul untuk menyoroti kejadian ini. Lalu Artan dan Louis pun keluar sambil mengenakan sebuah kain untuk menutupi dirinya. Artan berjaga-jaga agar tidak ada sniper yang membidiknya saat keluar. Rupanya sejauh ini rencana Artan berjalan dengan baik.
dan Lukas pun harus menemani mereka berdua sebagai supirnya. Mobil pun mulai melaju sambil diikuti oleh mobil-mobil polisi yang terus memantau Artan. Artan memerintahkan Lukas untuk menuju ke rumah orang tua Louis untuk mengambil putrinya yang bernama Cassandra. Artan begitu teliti di sini, dan dia langsung menyadari kalau mobilnya tidak memiliki kaca yang gelap. Tetapi Lukas menjelaskan kalau polisi tidak memiliki cukup waktu untuk menyediakan mobil yang memiliki kaca gelap, sehingga akhirnya polisi memilih untuk menutupi kaca belakang mobil itu dengan kain. Lukas juga menjelaskan kalau polisi-polisi ini mengikuti Artan untuk membantu memenuhi semua kebutuhan Artan di dalam perjalanan. Di sini lagi-lagi dengan tenangnya dan cerdasnya, Lukas dapat mengontrol keadaan dengan sangat baik. Di tengah perjalanan, Lukas terus melakukan negosiasi terhadap Artan untuk menurunkan pistolnya yang mengarah kepada Louis. Lukas takut kalau ada benturan atau kejutan, Artan malah tidak sengaja menyakiti Louis dengan senjata itu. Tapi untuk yang satu ini, rupanya Artan tidak mau bernegosiasi dan menyuruh Lukas untuk menyalakan radio saja. Ketika radio diputar, terdengar bahwa ada berita yang mulai menyebarkan kejadian ini, dan berita-berita ini malah memfitnah Artan dengan mengatakan kalau Artan membawa sebuah bom di atasnya. Padahal dengan jelas Lukas mengatakan kepada rekan polisinya kalau Artan tidak memiliki bom. Rupanya Artan dituduh membawa bom karena ia merupakan keturunan Arab, dan beberapa oknum yang rasis pun menjadikan ini sebagai bahan untuk memfitnah Artan. Mereka terus berjalan menuju rumah orang tua Louis, dan di tengah ketegangan ini, layaknya suami istri pada umumnya, Artan dan Louis mulai berdebat mengenai permasalahan rumah tangga mereka. Artan menuduh Louis tidak becus mengurus Cassandra anaknya, karena Louis pernah membawa bayi mereka keluar tanpa mengenakan pakaian di tengah cuaca yang dingin. Dan Louis pun kembali menyerang Artan dengan mengatakan kalau Artan juga tidak becus menjadi ayah, karena ia terus bermasalah dengan hukum, bahkan mendorong ayah Louis hingga jatuh. Dan Artan pun membela diri dan mengatakan kalau ia terus-terusan difitnah oleh keluarga Louis, karena ayah Louis sama sekali tidak didorong oleh Artan, melainkan jatuh sendiri karena stroke. Di tengah perdebatan suami istri ini, Lukas harus memotong percakapan mereka dan mengatakan kalau bensin mobilnya hampir habis. Artan mulai kesal dengan sikap Lukas yang dari tadi terus mengacaukan rencananya. Tetapi lagi-lagi Lukas beralasan kalau polisi tidak memiliki cukup waktu untuk menyediakan mobil yang mempunyai bensin yang banyak. Akhirnya mau tidak mau mereka pun harus mampir ke sebuah pom bensin. Lukas kemudian menyampaikan kepada rekannya bahwa mereka harus mengisi bensin. Rekan polisi Lukas mengatakan kalau pom bensin terdekat ada di dekat mereka. Tetapi di sini Artan yang sangat teliti tidak ingin mengisi bensin di pom itu. Artan memutuskan untuk terus lurus dan mengisi bensin di pom yang lain. Akhirnya sambil dikawal terus oleh para polisi, Lukas dengan tenangnya mengisi bensin dan bahkan sempat menawari kopi kepada Artan dan Louis. Tetapi karena Artan takut diracuni, akhirnya ia tidak meminta apapun kali ini. Pengisian bensin berjalan dengan sangat baik, dan mereka terus melaju menuju rumah orang tua Louis. Di tengah perjalanan, mereka terdiam cukup lama, dan akhirnya Artan memulai obrolan dengan Lukas, lalu menanyakan apakah Lukas memiliki anak atau tidak. Lukas menjelaskan kalau ia memiliki 2 orang anak dari mantan istrinya, dan ia tidak memutuskan untuk menikah lagi. Lukas mengerti kalau kehidupan pernikahan memang tidak mudah, dan ada banyak penderitaan yang harus dihadapi. Kemudian Artan pun menanyai Louis mengenai cincin pernikahan mereka yang rupanya sudah tidak Louis pakai lagi. Louis pun menjawab kalau ia tidak harus memakai cincin itu karena mereka sudah bercerai. Dan Artan pun kembali menjawab kalau mereka masih sah sebagai suami istri karena Artan belum menandatangani surat cerai. Lalu lagi-lagi mereka berdebat kembali. Dan Louis yang emosi kini membahas mengenai perempuan Thailand yang menjadi selingkuhan Artan dulu. Artan pun kembali membela diri dan begitu juga dengan Louis. Hingga akhirnya lagi-lagi Lukas pun harus menenangkan suami istri ini dan memberikannya sedikit nasihat kalau kesalahpahaman memang sering terjadi di dunia pernikahan. Louis pun harus kembali mengkonsumsi obat untuk penyakitnya yang bernama psikosis, yang adalah sebuah penyakit yang membuat penderitanya sulit membedakan antara realita dan imajinasi. Makanya ia terkadang teledor dalam menjaga Cassandra. Tetapi Artan di sini terus menuduhnya tidak becus menjadi seorang ibu. Dan setelah beberapa lama mereka akhirnya sampai ke rumah orang tua Louis. Tadinya Artan menyuruh Lukas untuk mengambil anak mereka yaitu Cassandra. Tetapi orang tua Louis tidak mau memberikan cucu kesayangannya kepada Artan dan meminta Artan untuk berhadapan langsung dengan dirinya. Akhirnya Artan menyuruh Lukas untuk memarkirkan mobilnya ke dalam garasi dan Artan kini berhadapan dengan mertuanya. Ayah dari Louis mencoba menenangkan Artan dan memintanya untuk menghentikan semua kekonyolan ini. Namun Artan sadar kalau dia hanyalah berpura-pura. Dan di sini Artan mengungkit kejadian masa lalu, di mana ayahnya Louis pernah menuduh Artan mendorongnya hingga jatuh. Dan mendengarkan hal ini, rupanya ayahnya Louis tidak dapat melakukan sandiwara lagi.
Lalu dikeluarkanlah semua makian dan rasisme dari mulutnya kepada Artan. Di tengah kekacauan ini keluar lagi seorang wanita yang ternyata merupakan ibunya Louis. Di sini ibu Louis tidak menyerang Artan, melainkan ia menyalahi Louis karena menikahi lelaki yang salah. Perdebatan keluarga pun dimulai di sini, di mana orang tua Louis memarahi Louis dan Artan dan begitu juga sebaliknya. Hingga akhirnya Cassandra pun keluar dan Artan langsung mengeluarkan sebuah boneka yang berada di dalam tasnya. Ternyata Artan benar-benar tidak memiliki bom di tasnya, melainkan hanya sebuah boneka untuk Cassandra anaknya. Lalu ketika Artan ingin memasukkan Cassandra ke dalam mobil, rupanya ayah Louis lepas kendali dan mengeluarkan senapan untuk menyerang Artan. Melihat kejadian itu, Lucas segera menghentikan ayah Louis karena takut-takut. Artan malah melukai keluarganya sendiri. Setelah mendapatkan Cassandra, Artan pun kembali meminta Lucas untuk terus jalan menuju bandara. Rupanya sekarang Artan ingin terbang ke Tirana bersama dengan keluarganya. Ia meminta polisi untuk mengecek penerbangan menuju Tirana. Namun rupanya polisi sudah memanggil negosiator Satgas Nasional untuk bernegosiasi dengan Artan. Negosiator tersebut mengatakan kalau bandara tidak mengizinkan Artan untuk terbang karena ia membawa senjata. Artan kemudian menyuruhnya untuk mencarikan jet pribadi. Tetapi itu ternyata membutuhkan izin dari Perdana Menteri yang tentu saja tidak bisa dihubungi dengan cepat. Tapi sebagai gantinya, Artan akan diperbolehkan terbang ke Tirana asalkan dia mau melepaskan istri dan anaknya lalu terbang sendirian. Artan pun menolak tawaran tersebut karena baginya untuk apa dia hidup sendirian tanpa anak dan istrinya. Louis pun mencoba membujuk Artan, tetapi Artan bersikukuh dengan keputusannya ini. Tidak kehilangan akal, Artan sekarang meminta kapal feri untuk keberangkatan mereka. Tetapi untuk berkendara ke pelabuhan dibutuhkan waktu hingga 6 jam. Terlebih lagi ada seorang bayi di sini. Tetapi Artan tetap bersikukuh dan kali ini mereka memutuskan berjalan menuju pelabuhan. Mereka melakukan semua aktivitas di dalam mobil dan terus berkendara tanpa henti menuju pelabuhan. Ketika hari semakin malam, Lucas kembali bercerita kalau alasan ia bercerai dengan istrinya adalah karena Lucas berselingkuh dengan perempuan lain dan anaknya mengetahui hal itu. Tapi seburuk-buruknya Lucas masih mencoba berubah dan berusaha menjadi ayah yang baik. Mereka bahkan selalu merayakan ulang tahun anak Lucas bersama, yang ternyata hari ulang tahunnya adalah besok. Tetapi karena kejadian ini, tahun ini Lucas tidak bisa bersama dengan anak kesayangannya. Mendengarkan hal itu, Artan merasa sedikit bersalah kepada Lucas. Tetapi mau tidak mau dia harus terus berjalan menuju pelabuhan. Ketika sedang asik berbincang, tiba-tiba mobil mereka malah dilempari telur oleh segerombolan bocil iseng dari atas jembatan penyeberangan. Akhirnya perjalanan harus berhenti sebentar dan para polisi segera menangkap gerombolan anak kecil gak jelas ini. Tidak ada yang terluka kali ini dan mereka terus melanjutkan perjalanan hingga tiba di pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, rekan polisi Lucas mengatakan kalau mereka masih butuh waktu hingga 90 menit untuk bernegosiasi karena pelabuhan juga tidak mengizinkan Artan yang bersenjata untuk masuk. Di sini Artan memberikan handphone kepada Lucas supaya Lucas bisa menelpon anaknya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Sambil mendengarkan obrolan Lucas dan anaknya, Artan pun sempat meneteskan air mata karena ia tahu betul apa yang dirasakan oleh seorang ayah. Lalu kemudian Artan menyuruh Lucas untuk keluar memberikan kopi karena rupanya ia ingin berbicara empat mata dengan Louis. Artan kini rupanya sudah memahami semua kesalahpahaman yang terjadi. Louis tidak datang ke kafe untuk menemui Artan karena ia ketiduran akibat kelelahan. Louis teledor menjaga Cassandra karena selama ini ia sakit dan harus hidup dengan ketergantungan obat. Dan cincin kawin yang tidak dipakai oleh Louis ternyata sudah dileburkan oleh Louis dan dijadikan sebuah liontin yang mengukir detak jantung Cassandra. Mereka berdua pun menangis meratapi kepedihan kisah pernikahan mereka. Louis pun berjanji kalau ia akan tetap memperbolehkan Artan untuk bertemu dengan Cassandra apapun yang terjadi nanti. Dan mendengarkan semua hal ini, Artan pun memutuskan untuk membuang semua peluru di dalam pistolnya dan memberikan itu kepada Louis. Louis pun segera membuang pistol tersebut keluar dan memeluk Artan untuk yang terakhir kalinya. Polisi pun dengan cepat bergegas meringkus Artan dan Lucas pun melihat hal itu dari kejauhan dengan perasaan yang iba. Artan berhasil diamankan oleh polisi dan di sini terlihat bahwa Artan akhirnya tersenyum dan film pun berakhir. Sebuah film yang menegangkan dan juga mengharukan yang mendapatkan berbagai pujian dari para kritikus. Dan itu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton. Sebelum tidur.